Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Baik. sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di episode kali ini, kita kehadiran salah seorang figur muda yang tentu menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Nusa Tenggara Barat dan anak-anak muda Indonesia pada umumnya gitu. Kita sapa dulu kakanda kita, Kanda Ahdiansah, ya, yang sering disapa Guru Toi. Ya. Selamat datang di Ya, podcast NTB News, Bang. ya, siap. Ya. Makasih. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Abang Ya, akan bisa memberikan edukasi politik, edukasi untuk anak-anak muda gitu ya. amin. Insyaallah. Dan yang paling penting NTB News ini bisa menjadi media alternatif yang memberikan informasi-informasi yang mencerahkan, Bang. Oke, good. Ya. Baik, sahabat NTB News dimanapun Anda berada, tentu kalangan anak muda khususnya aktivis di Nusa Tenggara Barat mungkin sudah tak jarang lagi gitu ya, sudah sangat dekat dengan Guru Toi gitu atau abang kita Ahdiansah. Beliau ini tentu selain menjadi legislator yang dengan kritikannya yang luar biasa gitu ya awal pemerintahan, beliau ini juga dekat dengan anak-anak muda. Oh, iya. Ini hasil survei kita di NTB News. Luar biasa. Ya. Banyak hal tentang NTB, tentang pembangunan di NTB, dan terlebih khusus kita akan nanti ngobrol soal anak muda gitu ya. Ya. Bagaimana nanti anak-anak muda ini bisa mengikuti jejak langkah Guru Toi ini gitu ya. Yang pertama mungkin Bang, ya bicara tentang ya aktivisme gitu ya Bang ya. Bicara aktivis sehingga jadi aktivis ini kan banyak gitu, dan kalau kemudian kita melacak bagaimana pengalaman Abang menjadi aktivis lalu kemudian sampai ke Udayana dan ini periode kedua, Alhamdulillah. nanti di Oktober ya Bang ya. September tanggal 2 insyaallah. 2. Tanggal 2 ya, amin ya, Amin. tidak ada halangan Bapak. Amin. Bisa nggak diceritakan sedikit tentang pengalaman Abang menjadi aktivis gitu ya? Iya. Karena saat ini kan kita lihat aktivis kita ini kan makin meredup lah gitu ya Bang. Ada banyak tetapi kita ingin juga aktivis itu punya taring gitu loh Bang. Iya. Itu. Nah, bagaimana aja Bang? Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sudah diundang di NTB News ya. Saya kira ini satu alternatif media yang bisa menjadi edukasi buat publik, memberikan informasi yang jujur, baik, dan tentu berpihak pada kepentingan kebenaran dan kejujuran. Ya, pertanyaan tadi cukup menarik ya, hampir semua banyak pertanyaan seperti itu ke saya ya. Saya kemarin hampir 2 minggu yang lalu diundang oleh teman-teman aktivis HMI, MPO, diskusi tentang mereka mengevaluasi soal masihkah kampus menjadi laboratorium gerakan. Nah, saya bilang ini otokritik yang luar biasa. Saya melihat, bahkan saya mengotokritik, memberikan kritik kepada teman-teman. Hari ini aktivis setidaknya ada 3 hal yang menurut saya menjadi agenda dan menjadi problem secara keseluruhan. Yang pertama soal dunia pragmatisme yang dihadapi, di mana gagasan besar ketemu pada benturan kepentingan. Teman-teman harus menggadaikan ide dan gagasan. Ada fakta itu. Yang kedua, ada diskontinuitas gagasan. Ada visi besar yang ingin dibangun, tapi ketika membreakdown di lapangan, tidak ketemu. Bicara jagung, lalu apa relevannya dengan ekonomi? Kadang-kadang teman-teman tidak bisa mengkonekkan itu, tidak bisa mempertanggungjawabkan. Itu akibat apa? Ada poin ketiga, yaitu minimnya literasi, lemahnya literasi di dunia aktivis. Nah, saya kira 3 hal ini menjadi agenda penting buat teman-teman hari ini, dan saya kritik ini sekaligus hasil evaluasi kita atas kondisi kita sebelumnya. 98, 95 itu adalah dunia aktivis yang
memberikan ruang yang sebebas-bebasnya, orang bisa konstruksi gagasan, bisa memikirkan sebat menggali sebuah-buahnya, karena memang ada tindasan berat sebelumnya, ada ruang kosong yang harus diisi. Nah, sehingga aktivis itu ya sangat sangat mendalam melakukan gerakan-gerakan itu. Ya, prinsipnya itu akan menjadi darah dagingnya. Apa yang dipikirkannya, yang dikatakannya adalah ucapannya. Ini sesuatu yang selalu terintegrasi dalam tubuh aktivis. Nah, ketika saya masuk ke parlemen sekarang, saya kira ini bukan satu ending, tapi ini adalah satu permulaan. Pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita, apa yang diskursuskan di zaman-zaman kita di kampus, saya kira di sini ruangnya. Ruang di sinilah untuk mendorong gagasan perubahan yang selama ini ya kita terus gali, dorong, bahkan kita advokasikan. Ini baru permulaan sebenarnya, jalan panjang. Saya kira butuh rekonsolidasi, solidaritas, dan tentu mengupgrade gagasan-gagasan sehingga progres tujuan ke depan itu lebih tercapai dengan situasi yang berbeda dengan kondisi saya sebelumnya. Yeah. Itu tantangan buat kita sekarang. Ya, tentu ini ya Bang, bicara aktivis ini kan tiga poin tadi itu perlu kemudian dimaksimalkan gitu ya. Iya, teman-teman. Lalu kemudian yang menarik adalah sebagai aktivis tentu banyak pilihan perjuangan untuk mengabdi gitu ya. Betul, setuju. Tapi yang menarik yang kita lihat di Abang ini ya memilih untuk jalur di legislatif gitu ya. Apakah ini aktivis itu apakah kemudian identik dengan itu Bang? Ya, masuk parlemen. Identik dengan masuk parlemen gitu ya. Dan apakah perlu juga aktivis itu masuk ke dalamnya kan begitu Bang? Ya. Kalau saya sebenarnya ini kan eksistensi kita sebagai aktivis itu di mana saja sebenarnya gagasannya. Bisa di ruang negara, bisa di ruang masyarakat, bisa di ruang tengah. Dalam konteks kita bernegara bangsa ini kan ada kelompok masyarakat, ada kelompok negara, ada kelompok tengah. Nah, kelompok tengah ini kelompok aktivis yang bisa mempengaruhi kebijakan di level negara, nyemplung sekalian kayak saya ini, atau memang mencintai masyarakat, tinggal dan mendampingi mereka. Cuman ya pilihannya ya tadi, memang fasilitas minim. Kalau itu udah masuk ke ruh kehidupannya. Banyak kelompok-kelompok teman-teman saya yang sampai sekarang masih mendampingi kelompok tani, kelompok buruh, itu mereka tinggal dan mencintai. Itu hakikat seorang aktivis. Nah, sekarang saya yang transisi dari situasi saya di masyarakat menengah, banyak kemudian menggali, mempelajari. Saya anggap pilihan saya harus masuk ke ruang negara. Ruang negara itu ya tadi legislatif atau eksekutif. Yang hari ini mungkin saya di legislatif. Ya, ruang yang menurut saya strategis dan available gitu loh, yang bisa saya gapai. Gitu. Ya, baik Pak. Jadi artinya kan aktivis ini kan boleh memilih jalur apapun. Boleh. Bisa menjadi bagian daripada untuk mengabdikan diri betul banyak orang gitu ya Bang. Betul Ya, mungkin kita sedikit masuk di parlemen lain ya. Saat ini kan Abang di periode ini 2019-2024 ini kan di Komisi 2 ya. Komisi 2. Nah, kira-kira mungkin bisa dikasih gambaran lah sedikit sahabat NTB News ini, tugas dan fungsi Komisi 2 itu ngapain aja gitu Bang? Ya. Seorang anggota DPR itu dibagi dalam ketika masuk di parlemen itu melekat tugas yang kenegaraannya itu dibagi dalam kerja-kerja komisi, kerja-kerja badan, dan kerja-kerja dapil daerah pemilihannya. Ada 3 poksi itu yang fokusnya, sehingga saya selalu katakan anggota DPR itu dia bekerja 24 jam sehari, seminggu 7 hari. Karena hampir setiap waktu saluran komunikasinya berjalan. Nah, dari 3 posisi tadi itu sebenarnya menegaskan posisi dan tugas fungsi DPR itu yang tugas tadi tugas penganggaran, tugas legislasi, tugas pengawasan. Di 3 tempat tadi, Komisi 2 misalnya saya di Komisi 2. Komisi 2 itu adalah mitra bidang ekonomi di NTB. Jadi di situ ada dinas peternakan, perikanan, pariwisata, penanaman modal, banyak, ada sekitar 11 mitra saya itu. Yang fungsi sebagai anggota Komisi 2 melakukan evaluasi kinerja hampir tiap triwulan, kemudian memberikan input soal penyusunan program, dan yang paling penting kita juga memberikan evaluasi terhadap kerja-kerja mereka. Apakah ini
cocok dengan dokumen perencanaan Iya. atau dengan output yang dicapai. Nah, di satu sisi juga anggota DPR itu bertugas di beberapa badan. Iya. Ada badan anggaran, ada badan legislatif, atau Bapemperda, ada juga Banmus. Banyak sih ya. Saya sekarang di Bapemperda itu salah satu tugas anggota DPR itu secara kelembagaan menyusun regulasi dan peraturan untuk kepentingan masyarakat umum. Pendidikan besar. Jadi wilayah NTB dari Ampenan sampai Sape itu cakup peraturannya yang di Perda itu sebenarnya. Nah, ini ruang yang strategis sebenarnya dengan 3 fungsi tadi. Ada penganggaran, ada soal regulasi, ada soal kontrol. Nah, ketika kita punya power politik, saya kira itu sangat mumpuni untuk melakukan perubahan. Contoh kasus, saya pulang ke Dapil ada laporan, Bang, di sini jembatannya nggak bagus, ditulisannya tulisan 6 miliar, tapi kok kualitasnya kayak begini. Nah, masyarakat lapor ke saya sebagai anggota DPR Dapil Dong 5, saya konfirmasi. Siapa yang bertanggung jawab? Di sini Dinas PU. Saya akan ngomong, kenapa Pak? Begini ada keluhan masyarakat, tolong cek pengawasan. Itu salah satu fungsi efektif yang sangat kecil dan gampang bisa dilakukan. Dan itu berdampak buat pembangunan daerah kita. Itu ya, salah satunya. Dan banyak lagi sebenarnya hal-hal yang perubahan soal dokumen perencanaan, penganggaran NTB, semuanya dibicarakan di DPR. Oke. Kalau bicara fungsi itu Bang ya, ya fungsi legislatif di khususnya saat ini di Komisi 2 yang sedang kan gitu ya, ya soal ekonomi tadi ya. Saat ini kan kita lihat ya salah satu program pemerintahan Nusa Tenggara Barat itu menghadirkan event-event internasional. Oke. Kira-kira bagaimana pandangan Abang itu khususnya di legislatif melihat program ini gitu dan dampaknya untuk masyarakat kita dari soal ekonomi, pembangunan SDM-nya gitu ya. Apakah ada dampak itu kira-kira Bang? Kalau dibilang dampak pasti ada. Cuman sejauh mana dampaknya? Nah, sejauh mana pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten mampu merespon momentum itu? Yang pertama harus dilihat tidak semua orang, tidak semua daerah mendapat momentum ini. Lombok, NTB itu mendapat momentum ini. Nah, ketika mendapat momentum ini kan harus dianggap ada multiplier effect. Kalau bicara GP, kalau bicara MSGP, itu event-event internasional yang memang itu tanggung jawab nasional dan internasional. Nah, kehadiran GP karena ini MSGP itu kan bukan soal apanya, soal UMKM-nya bisa hidup nggak, keramennya hidup nggak. Jadi ada giroh ekonomi yang itu menjadi multiplier efeknya. Transportasi, hunian, akomodasi semuanya ada impact-nya. Nah, kalau GP-nya sendiri itu event yang memang yang menjadi gengsi internasional yang hadir di NTB. Nah, sejauh ini yang saya lihat memang kita namanya juga baru. Ya baru itu kan butuh penataannya nih bagus. Dulu event pertama GP misalkan, itu penataan transportasi aja kacau gitu kan. Nah, tapi tahun kedua ada perbaikan. Semoga tahun ketiga, tahun keempat kena poin. Begitu juga ada keterlibatan UMKM, misalnya menyediakan konsumsi, makan, minum masyarakat kebutuhannya. Banyak sekali aspek ini. Terus begitu soal akomodasi. Jadi itu ada jutaan orang yang datang ke NTB hari itu selama 4 hari. Tentu space-nya itu ada 10-20 hari itu rame. Maka orang membutuhkan akomodasi. Nah, kita juga masih gagap gitu. Ya, saya menganggap ini masih sesuatu yang baru dan ini menjadi kita punya ekspektasi bahwa NTB itu bisa berkembang ke depan. Walaupun masih tambal sulam banyak hal yang bisa kita evaluasi lah dari semua sisi ya dalam penyelenggaraan event-event itu. Itu ada harapan baik lah untuk pembangunan NTB ini. Selalu kita berharap. Harus punya optimis ya berarti. Selalu. Selain soal SDM ekonomi itu tadi ya Bang ya. Mungkin yang paling penting adalah salah satu yang paling penting itu adalah soal pendidikan gitu ya. Nah, tingkat pendidikan di minat orang untuk ikut belajar itu kan sangat tinggi. Tapi di sisi lain, setelah pasca pendidikan ini kan banyak juga pengangguran. Iya. TKW kita di Lombok misalnya masih banyak. Nah, artinya hal ini juga kan akan
akan berdampak terhadap image-nya kita di NTB gitu ya Bang. Nah, bagaimana Bang kira-kira melihat itu di nanti kan di September ini akan dilantik lagi ya Bang gitu ya. Apakah ada langkah-langkah baru gitu loh untuk kemudian meretas beberapa masalah ini gitu? Iya, iya. Kita tidak menyangka bahwa tidak menyangkal ya, tidak membantah bahwa pendidikan adalah isu nasional yang menjadi priority. Begitu juga ketenaga kerjaan. Nah, di NTB itu sendiri memang jadi agenda kita juga soal pendidikan. Termasuk kemarin Pak Gubernur kita dengan program 1000 cendekianya. Tentu banyak tambal sulam yang menurut saya harus diisi kekurangannya. Apakah program itu available apa enggak, baik apa enggak, ini masih kita evaluasi. Begitu juga, di sisi ketenaga kerjaan, memang hari ini NTB itu kan penyumbang devisa terbesarnya itu adalah TKI, terutama di Arab Saudi, Malaysia. NTB itu penyumbang besar. Nah, sebenarnya mereka pahlawan devisa hari ini. Ya, salah satu. Begitu juga sirkulasi uang, putaran uang juga itu diantara mereka tinggi sekali, ngirim-ngirim segala macam itu. Nah, maksud saya ini harus menjadi aspek yang menjadi priority ke depan, karena ini soal sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah bicara pendidikan, bicara akses kerja. Nah, ini di NTB saya kira ini harus menjadi kerangka dan priority, karena ini menyangkut masa depan warga Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Tapi sektor unggulan di NTB itu kan kalau merujuk ke hasil BPS kemarin 2023 itu akhir, ada 3 sektor penting untuk penyangga ekonomi NTB itu. Yaitu satu tambang, yang kedua pertanian, yang ketiga itu kemarin pariwisata. Itu bagian dari perdagangan. Nah, ternyata ekspor terbesar itu berasal dari tambang. Hampir 98% ekspor itu, hasil yang bisa kita jual keluar itu adalah tambang. Nah, ketika pertanian dan sektor pertanian dan perdagangan ini tidak dimaksimalkan juga, maka NTB itu walaupun masih 50-60 tahun ke depan masih bagus untuk pertambangan, tapi tanpa pertambangan NTB bisa kolap gitu. Karena memang sektor penyumbang pendapatan itu satunya ekspor dari tambang, yang itu sumbernya dari PT Aman Mineral. Salah satu itu. Nah, kita tidak punya ekspor apa-apa selain itu. Nah, soal pertanian, memang NTB itu menjadi penyangga pangan nasional. Itu lumbung padi ada di NTB. Tapi di satu sisi, ketika surplus padi, petani dirugikan banyak sekali. Artinya ada fakta ini belum ditata dengan bagus. Petani selalu disoalkan dengan pupuk yang susah, harga yang selalu turun ketika over capacity, over panen gitu kan. Di sisi lain banyak hal begitu. Nah, ini butuh satu approach yang kompleks gitu untuk penanganan NTB ini. Selain soal-soal tadi, soal pendidikan, tenaga kerja, ada juga soal-soal penyangga ekonomi yang memang harus menjadi atensi. Ya, kebetulan mau pilkada nih, para cagup yang terhormat kira-kira begitu. Ya perlu untuk inilah cagup ini gitu ya. Kita harus ini. Iya, baik Bang. Tadi soal penyangga gitu ya. Kita ini kan tambang ya. Tambang. Hasilnya itu banyak dari tambang kan. Betul. Untuk menyangga ekonomi NTB. Betul. Terkadang juga masyarakat kita ini kan masih agak tanda tanya lah di soal tambang ini gitu. Iya. Satu sisi NTB ini perlu memaksimalkan itu Bang, maksimalkan tambang itu. Di sisi lain masih ada sebagian kecil masyarakat kita yang merasa bahwa ini merugikan nanti jangka panjangnya seperti apa gitu. Nah, ada nggak langkah-langkah untuk kemudian supaya masyarakat ini juga memahami bahwa itu adalah hal yang baik dan harus kita kelola gitu ya Bang? Dalam perspektif saya, tambang ini kan sama ya kayak Kalimantan ya. Ini kan soal mengelola saja. Ini barang sudah ada, diberikan oleh Tuhan, lalu Anda kelola, ya. Nanti,
ada juga pernyataan begini, Iya. kalau orang selalu membangun asumsi, ingat anak cucu kita ke depan. Saya balik mengatakan, Iya. ini tanah dan bumi kita pinjam sama anak cucu kita. Ya, artinya kita harus mengembalikan pada mereka lebih baik ke depan. Lebih baik lagi. Gitu. Nah, tambang ini barang yang ada yang tidak bisa kita bantah. Artinya potensi emas, uranium, tembaga, semua itu kekayaan alam yang memang kalau dimanfaatkan secara baik, maka itu akan baik. Ya, sekali lagi ini tantangan. Kemampuan kita membangun sistem yang bagus, mengawal itu dengan baik, tentu juga keberpihakan untuk kepentingan masyarakat. Saya tahu dimanapun, saya baca, saya dengar cerita bahwa di mana-mana daerah tambang itu yang cukup ini ya, cukup banyak kekhawatiran yang dibangun. Misalnya di Amerika Selatan, di mana itu kita baca soal daerah tambang. Karena hampir 70 tahun setelah eksploitasi ditinggalin jelek. Nah, saya kira yang terdekat ya kayak Sumba Barat lah. Sumba Barat ini kan paling sekitar 20-30 tahun udah selesai. Kan menjadi kota pasca tambang. Ya, begitu juga di daerah-daerah kita. Kan mulai dari ujung barat Pulau sampai Bima itu potensi emasnya bahkan sudah dirilis Antam 2,1 miliar ton. Itu yang ada di Dompu saja. Di Dompu saja. Yang sekarang sedang di kontrak karyanya dilakukan oleh PT Sumbawa Timur Mining. Itu Vale dari Belgia sebagai leading sektornya. Itu 2,1 miliar ton potensi emas. Yang itu Dompu saja itu. Dompu saja. Itu belum di Bima, belum di Sumbawa, belum di banyak. Jadi sepanjang kekayaan Pulau NTB itu belum di Sekotong, di Lombok Tengah, itu emas semua kita di area selatan itu. Nah, kalau nggak dikelola untuk menyiapkan, memperbaiki rumah dan bumi ini untuk anak cucu ke depan, rugi gitu loh. Nah, cuman tantangannya pengelolaannya yang memang harus ya tadi kita pastikan berjalan baik. Artinya kan ini perlu di sahabat NTB News juga tahu bahwa tambang ini tidak serta-merta merusak gitu ya. Tetapi tambang ini merupakan kekayaan alam yang memang diberikan oleh Tuhan, kemudian dikelola untuk pembangunan kehidupan kita. Betul. Ya. Oke, Bang. Ini kan sebenarnya kalau bicara soal NTB ini kan yang paling penting kan misalnya kan kita bicara di dapil kita ya, dapil 6 ya Bang. Oke. Dapil 5 dan 6 lah gitu ya. Ya, Pulau Sumbawa. Saat ini kan kita masih melihat sedikit ada ketimpangan kan begitu di dalam pembangunan gitu ya. Iya. Kita harus mengakui misal dari segi pendidikan saja kebanyakan orang itu berpendidikan itu di Kota Mataram. Betul. Ya, walaupun Kota Mataram ini juga menjadi salah satu sentral ibu kota kan begitu, tapi setidaknya saat ini ya, ketimpangan itu masih ada gitu. Soal banyak jalan apa segala yang masih rusak apa segala di infrastruktur ya. Infrastruktur kita gitu ya. Nah, bagaimana Abang melihat itu sebagai pelaku di dalam legislatif itu melihat ketimpangan itu? Apakah benar sesuai dengan yang dipandang oleh kebanyakan aktivis atau masyarakat atau hal itu tidak benar kan gitu? Soal teriakan ya, saya menyampaikan soal teriakan Provinsi Pulau Sumbawa yang hampir 15 tahun, 20 tahun berjalan, walaupun belum ending. Ini kan soal grand tema saja. Grand tema ini berarti kenapa itu terjadi? Itu ada persoalan ketidakadilan, ada persoalan pertimpangan. Ada juga soal-soal mungkin layanan pemerintah yang tidak dekat dengan rakyatnya. Nah, ya supaya itu mau dilanjutkan atau memang mau difasilitasi. Nah, itu ada tinggal political will aja. Political will para elit di NTB ini bagaimana mendorong 3 hal tadi. Tidak ada ketimpangan pembangunan di Pulau Sumbawa. Keadilan misalnya tadi soal pembangunan sumber daya infrastruktur ya. Katakanlah pemerintah provinsi kok lebih banyak menyentuh daerah-daerah di Pulau Lombok daripada Pulau Sumbawa. Misalkan soal infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas dasar, MCK, puskesmas. Nah, bagaimana itu perimbangannya dengan Pulau Lombok? Nah, teriakan itu adalah fakta ada sesuatu yang tidak imbang. Saya kira ke depan
ini harus menjadi pertimbangan. Iya. Provinsi Pulau Sumbawa itu adalah akumulasi solusi. Tetapi kalau tidak bisa direncanakan itu, maka provinsi pun tidak penting ketika layanan tadi disampaikan. Ya, nah ini maksud saya. Jadi harusnya seluruh elit di NTB sebenarnya saya mendorong semuanya itu agar lebih proporsi pembangunan juga menangani 3 hal tadi. Salah satunya bagaimana mendekati pemerintah, pemerintah mendekatkan dengan rakyatnya. Ya saya mengusulkan kemarin agar setidaknya kalau ada gubernur dan wakil gubernur, ya kita kan 2 pulau tuh. Ya sudah, kalau gubernur ngantor di Mataram, wagubnya di Pulau Sumbawa. Sekali 2-3 hari lah muter-muter gitu, atau mereka sehari nggak apa kosong. Yang penting dalam sebulan itu pemerintah provinsi simbol itu hadir di situ. hadir di Pulau Sumbawa. Nah eksplisitnya saya ngusulin kemarin, sudah tolak aja itu pembangunan rehab 40 miliar itu. Nah, karena di APBD 2024 nih dialokasikan rehab 40 miliar untuk kantor gubernur. Nah saya menolak itu. Saya minta, udah, kalau mau pemerintah tadi jawab itu pertanyaan masyarakat Pulau Sumbawa, bangun kantor perwakilan pemerintah provinsi di Pulau Sumbawa. Saya kira itu bisa mulai bertahap menyelesaikan 3 isu tadi, isu keadilan, isu ketimpangan, dan isu pelayanan masyarakat. Itu solusi yang menurut saya paling konkret hari ini. Ya, baiklah. Saya pikir memang ini adalah alternatif ya, alternatif untuk kemudian menutup isu-isu yang kemudian pemisahan gitu ya antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dia tinggal dimaksimalkan pelayanan, pemerintah itu hadir ikut serta di dalam di daerah kan begitu. Nah ini kan akan setidaknya akan ada jawaban gitu loh. Oh ternyata pemerintah ini memperhatikan itu juga. Betul. Ya selain juga tadi itu infrastruktur dan lain sebagainya mulai diperbaiki. Mungkin selanjutnya Bang, kita kembali sedikit soal soal aktivis ya. Soal aktivis tadi itu. Aktivis ini kan merupakan generasi-generasi yang mengikuti proses dan jalur yang jalur perkaderan yang panjang kan gitu ya. Di tengah hiruk-pikuk politik yang saat ini mungkin kalau aktivis yang biasa-biasa saja mungkin tidak akan mendapatkan dukungan begitu ya. Iya. Tapi kalau salah-salah ya pasti tidak akan dapat. Saat ini kan lagi marak politik bahwa jadi siapa yang memiliki kekuatan, memiliki jejaring, gitu, memiliki orang dalam kan begitu, maka itu bisa dipastikan akan jadi dan menang gitu ya. Iya. Bagaimana itu kalau kemudian kita lihat ya Guru Toi ini kan gitu ya. Sejak 2014 ya Pak? 2014 ya. 2014, lalu kemudian terpilih 2019. Terpilih 2019 dan 2024. Betul. Jadi benar nggak sih ketika seorang aktivis atau calon politisi itu harus punya modal besar gitu dan harus punya orang dekat dengan yang punya partai baru dan kita bisa ini Bang gitu. Nah, bagaimana itu Bang? Prinsipnya begini, yang penting ada keinginan ya, ada keinginan, dan keinginan itu lahir dari kesadaran. Kesadaran itu lahir dari pengetahuan. Nah, jadi keinginan itu output dari kesadaran itu karena dasar punya awareness, pengetahuan. Ya, pengetahuan itu kan dari proses pembelajaran hidup kita selama di kampus, di masyarakat, dan proses didikan politik kita di bawah. Nah, kesimpulan saya untuk masuk politik itu kan dari hasil evaluasi juga. Saya hampir 15 tahun bersama masyarakat, advokasi anggaran lah, dampingi masyarakat marginal, saya di bawah. Ternyata saya bilang, tongkat politik ini tidak cukup, harus masuk ke ruang politik untuk advokasi. Nah, saya kira itu berangkat dari situ. Nah, soal ada target yang ingin dicapai, tentu harus ada faktor-faktor pendukung. Nah, faktor-faktor pendukung ini di dunia aktivis sebenarnya lengkap. Teman-teman punya pengetahuan, teman-teman
ini menyambung semangat anak-anak muda, Ya, ya. aktivis-aktivis kita bahwa tidak mesti harus kemudian kita punya modal besar, Enggak perlu. kita punya skill, jejaring, uang yang mantap, Iya. kita bisa tampilkan begitu. Sangat. Asalkan kemudian kita bisa merawat Betul. hubungan komunikasi dengan siapapun kan begitu ya. Jadi dicatat, uang itu nomor 3. Uang itu nomor 3. Jangan pernah jadikan nomor 1. Siap. Yang pertama itu gagasan, kemampuan informasi yang kita miliki. Yang kedua pertemanan. Yang ketiga, kalau sudah punya gagasan dan teman, uang datang sendiri. Uang akan datang sendiri. Ini menarik ya. Jangan dibalik ya. Ya, jangan kita balik. Kadang kan kita memikirkan bahwa Uang dulu. Ya, baru jejaring, baru potensi baru. Itu sudah mundur, itu udah maju dia. Betul. Ini menarik. Iya. Barangkali mungkin bisa dicepat oleh sahabat NTB News. Mungkin yang selanjutnya Bang, ini kan di tengah arus yang begitu bebas saat ini kan, terkadang idealis seorang aktivis itu kan seperti yang Abang sampaikan tadi itu kan bisa tergadaikan begitu ya. Iya. Nah, lalu bagaimana misalnya ini kan Abang juga kan selain sebagai legislator yang dicontoh gitu, juga memiliki pengalaman aktivisme yang luar biasa kan begitu. Iya. Nah, untuk menjaga idealis itu, ya kita harus melakukan apa gitu. Iya. Ini kan soal nutrisi ya. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita baca, dan lingkungan kita sebenarnya. Nah, itu yang mengkonstruksi seorang. Latar belakang dia apa, yang dia konsumsi apa, lingkungannya apa. Itu yang membentuk seseorang itu menjadi apa. Nah, sama komitmen sebenarnya. Saya bilang soal komitmen itu kan berangkat bukan soal hati, tapi soal ini. Apa yang kita konsumsi. Nutrisi apa yang Anda baca, yang Anda konsumsi, yang Anda pelajari, yang Anda ikut training. Itu yang membentuk diri Anda. Nah, ketika ini sudah ada, ini ada, maka ada sense soal keyakinan. Keyakinan itu kan orang selalu bicara keyakinan itu tanpa konfirmasi, tanpa tabayun itu benar apa enggak. Sudahlah, Tuhan itu satu. Ya oke. Tapi ini sudahlah. Saya mengetahui bahwa gelas itu putih. Itu kan berdasar pengetahuan kita, bukan berdasar asumsi. Begitu pula seorang aktivis, dia harus meyakini kebenaran yang dia target itu adalah kebenaran yang sekomprehensif dia tahu, bukan opini. Bukan rayuan orang, tapi memang sadar secara komprehensif. Itu paling penting menurut saya. Iya, baik Bang. Artinya kan, sorry ya, saya batuk. Ini kan aktivis ini kan atau anak-anak muda ini kan perlu menjaga semangat idealisme ini gitu. Betul. Idealisme ini kan berangkat dari pikiran, nutrisi yang kemudian yang kita nilai gitu. Itu semangat yang perlu dijaga oleh kita. Nah, mungkin yang terakhir Bang, pesan-pesan lah untuk anak muda dan podcast NTB News gitu ya. NTB News ini kedepannya seperti apa kira-kira? Saya kira dunia ini kan jalan sudah ada yang mata semua gitu. Keteraturan itu ada. Cuman bagaimana menggunakan keteraturan tadi memasifkan fungsi dan eksistensi aja. Yang jadi apa? Yang jadi manusia ya manusialah, sebagaimana manusiawi gitu. Artinya dia kalau manusia yang kafah itu ya betul-betul sempurna, dia memanfaatkan potensi dan menjauhi larangan. Itu sangat substansi menurut saya. Nah, ini bagaimana dijemput, lalu ditata, diperbaiki, lalu isi. Nah, buat kelompok muda, teman-teman ini kan bonus demografi ini kan 2040, 45. Usia muda produktif itu akan diisi oleh teman-teman. Tongkat lanjut kepemimpinan itu adalah anak-anak muda. Nah, ketika Anda akan mengisi ke depan, produktivitas itu harapan bangsa ini bisa berlanjut menjadi bangsa Indonesia yang bagus, maju, dan NTB yang lebih bagus itu ada di tangan anak muda. Anak muda harus mengisi ruang kosong masalah ketenaga kerjaan yang minim, Anda perkuat kapasiti. Tingkat pendidikan kita yang rendah, kalau kemarin profesor kita baru 10-20 di NTB, ke depan harus ada 50-60. Kampus masih kurang ini, kita perbanyak. Begitu juga di ruang-ruang pelayanan kesehatan, pendidikan. Saya kira para pelaku elit pemerintah juga
ya harus maksimal lagi untuk melihat hal-hal yang agar bisa imbang dan adil. Intinya agenda kita ke depan ini, saya kira agenda rekonsolidasi sehingga menata NTB itu bisa lebih baik. Iya. Soal teriakan Pulau Sumbawa provinsi itu hanya ini tolong dijawab dengan aktivitas, jangan dijawab dengan respon. respon. Tapi kalau masih kencang terus teriak tuh, wah ya ada apa gitu. Nah ini jangan sampai terus teriak. Menurut saya, kalaupun pemerintah pusat itu menetapkan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai sebuah provinsi, saya kira pilihan baik juga. Kita ada peluang menata Sumbawa itu menjadi daerah yang lebih bagus dan ke depan. Saya kira itu, saya kira. Baik sahabat NTB News, itulah perbincangan hangat kita dengan Guru Toi gitu ya, sapaan beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi nutrisi baru bagi kita. Ya, anak-anak muda tidak boleh terdiam, kita tidak boleh berleha-leha karena masa depan itu sedang menanti kita. Ya, masa Indonesia emas, bonus demografi sedang menanti kita sebagai anak-anak muda untuk kemudian kita mengisi masa-masa itu, masa-masa keemasan itu dengan potensi dan kemampuan kita. Saya ingin, sebelum saya menutup, saya ingin mengutip salah satu nasihat guru bangsa. Ia pernah mengatakan bahwa menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Artinya ini pernyataan nasihat dari seorang presiden keempat gitu, presiden ketiga Gus Dur. Hampir banget. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi nasihat bagi kita semua. Amin, amin. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Bang atas waktu dan kesempatan. Terima kasih ya. Ya, sahabat NTB News, ya kurang dan lebihnya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTB News. Salam perubahan.